Pak, mengamati BPS yang menyatakan bahwa produktivitas petani di Indonesia ini masih rendah karena mayoritas petaninya adalah lulusan SD begitu ya Pak ya. Sementara kalau kita lihat lulusan sarjana atau bahkan mungkin sarjana pertanian lebih memilih untuk melanjutkan atau menggeluti profesi lain yang tidak bergerak di dunia pertanian. Menurut Anda sendiri Pak, apa sebetulnya yang membuat situasi ini bisa terjadi? Pak Anton silakan. Dan ya, ini saya bicara udah Ya, sudah terdengar terdengar Pak. nggak? Oke. Ya, jadi yang pertama yang saya sebutkan tadi, ya, orang bertani banyak dari mereka itu yang memang terpaksa gitu, karena nggak ada pekerjaan lain yang dia bisa lakukan. Sebagian lagi ada yang saya belum sebut, yaitu karena budaya, ya, budaya bertani. Dan seperti Mas Fahmi ini kan, karena memang turunan dari petani ya, pertanian sudah menjadi budaya misalnya. Itu juga satu hal. Tetapi sebagian yang lain itu ya karena terpaksa nggak ada pekerjaan lain, sehingga pertaniannya ya seadanya gitu. Sebagai tidak tidak apa namanya, tidak berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya, tidak berusaha. Itu juga dipengaruhi oleh kemampuan juga, kemampuan ekonomi. Apa yang mesti ditingkatkan? Bayangkan petani-petani gurem itu, petani-petani kecil itu ya, mereka mau bertani, nggak punya uang. Ya. Seringkali dipinjami dari para tengkulak. Ya. Tengkulak itu baik hati sebetulnya ya, hanya kadang-kadang dalam menentukan harganya saja yang kadang-kadang kurang baik ya. Tetapi mereka baik hati dalam arti tidak ada bank yang bisa meminjami uang untuk usaha tani para petani gurem, ya kan? Kita harus jujur menilai itu. Wah, mereka ditolong oleh tengkulak. Bahkan kadang-kadang untuk kebutuhan hidupnya pun dibantu gitu. Jadi bagaimana dengan kondisi seperti itu untuk bisa meningkatkan produktivitas? Semuanya serba terbatas, bibitnya, pupuknya dan lain-lain serba terbatas. Ya. Arealnya pun terbatas pula. Apa yang mau dilakukan dengan mekanisasi? Ada yang sudah melakukan mekanisasi, tapi kan masih belum merata. Ya. Nah, jadi itu sebetulnya kenapa sekarang kalau dikatakan kenapa kok para sarjana pertanian kebanyakan tidak turun, tentu kita harus introspeksi. Ada yang salah dari kurikulum di perguruan tinggi pertanian. Di mana salahnya? Salahnya yaitu mereka itu dididik menjadi apa? Ya, waktu pendidikannya itu kurikulumnya didesain, mereka lulus mau jadi apa? Kalau saya melihat kebanyakan kurikulumnya itu memang kurikulum mendidik mereka menjadi ilmuwan, bukan praktisi. Padahal kan 80% ya sarjana itu akan menjadi praktisi. Harapannya seperti itu. Lebih bagus tentunya ya di Jakarta menjadi praktisi pertanian, ya, praktisi agribisnis. Nah, Baik. karena tidak dibekali dengan baik, ya terutama yang kurang adalah praktek, ya, bersentuhan dengan dunianya itu kurang sekali. Bersentuhannya hanya di laboratorium, ya di sekitar kampus saja. Baik. Kurang program-program yang Baik. mereka itu terjun langsung bekerja bersama-sama petani, Baik. kemudian praktek bagaimana melakukan budidaya, melakukan usaha-usaha agribisnis kurang sekali. Ya. Baik. Walaupun ada yang sudah bagus, tapi kebanyakan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anton. Artinya perlu direview kembali atau dikaji ulang ya Pak terkait dengan kurikulum di perkuliahan pertanian yang ada saat ini untuk lebih ke depannya meningkatkan lagi mungkin pendidikan-pendidikan terkait dengan bagaimana ke depannya untuk bisa praktek ya Pak, untuk disiapkan menjadi praktisi bukan untuk menjadi ilmuwan. Pak Anton, terima Ya. kasih. Saya ingin ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, kalau dari Anda sendiri melihatnya seberapa penting pendidikan pertanian ini untuk kemudian bisa berpraktek atau bekerja begitu atau menggeluti wirausaha di dunia tani ya seperti yang mungkin saat ini Anda jalani begitu Mas Fahmi? Untuk pendidikannya sendiri memang sangat penting ya,
kita harus mempelajari dulu bagaimana caranya budidaya, terus kita juga harus riset dulu nih hasil budidayanya kita tuh mau kita jualnya ke mana, apakah ke pasar tradisional, ke supermarket, ke restoran. Nah, di situ baru nantinya kita bisa mendapatkan hal lebih gitu untuk kita bisa udah tahu pasarnya kemana gitu. Jadi untuk pendidikannya ini, pengetahuannya ini benar-benar sangat penting banget gitu. Pendidikan sebelum kita untuk memulainya. Nah, untuk memulainya ini pun para petani sekarang tuh, para petani muda khususnya harus tertarik dulu ke pertanian itu bagaimana. Nah, setelah nantinya tertarik, maka akan menyukai. Nah, setelah bisa menyukai pertanian itu sendiri, maka kita bisa mampu mengeksplor bagaimana pertanian itu sendiri dan bagaimana kita bisa menghasilkan cuan yang lebih besar lagi atau keuntungan yang lebih besar dari pertanian ini sendiri. Baik Mas Fahmi, terkait dengan usia ya atau boleh dibilang untuk kaum milenial, Gen Z begitu ya. Anda melihatnya apakah juga ada bantuan atau dukungan dari pemerintah lalu juga terkait edukasi ya mungkin ada juga banyak atau sebagian dari kita yang ingin bergelut atau berwirausaha di dunia tani tapi bukan lulusan sarjana pertanian begitu artinya apakah ada edukasi-edukasi dari pemerintah lalu juga apakah ada bantuan pendanaan yang lebih mudah begitu bagi kaula muda untuk kemudian bisa berwirausaha di dunia tani? Untuk dari pemerintah sendiri, alhamdulillah sampai saat ini kami di sini selalu dibimbing oleh Dinas Pertanian Cianjur khususnya dari para penyuluh-penyuluhnya bagaimana cara mengatasi hama penyakit, terus bagaimana cara mendapatkan pupuk subsidi. Alhamdulillah sampai saat ini khususnya di wilayah Cianjur ini masih dibantu oleh para PPL atau penyuluh yang ada di sekitar saya di sini. Nah, sebenarnya untuk pertanian ini tidak hanya yang berpendidikan di pertanian saja ya, tetapi di luar juga atau bukan yang pertanian juga bisa gitu untuk melakukan pertanian ini. Karena pertanian ini ilmunya yang sangat luas, bisa didapatkan di mana saja, hanya tidak perlu di bangku sekolah. Saya juga Bu hanya lulusan SMK. Saya banyak belajarnya dari petani-petani yang udah berjalan dan untuk pemasarannya saya banyak belajar dari pengusaha-pengusaha yang sudah menyuplai banyak sayuran ke yang berbagai wilayah di Indonesia ini.